Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang konsep sistem informasi. Saya Lisa Salma. Saya Siti Nazwa. Saya Muhammad Fakbar. Saya Nicholas Diansyah. Konsep sistem informasi itu ada 3, yaitu sistem, data, dan informasi. Yang pertama itu, apa itu sistem? Sistem itu adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan kegiatan atau untuk melakukan sasaran yang tertentu. Pendekatan sistem yang merupakan jaringan kerja dari prosedur lebih menekankan urutan operasi di dalam sistem. Yang kedua, apa itu data? Data adalah sekumpulan keterangan ataupun fakta yang dibuat dengan kata-kata, kalimat, simbol, angka, dan lainnya. Data di sini didapatkan melalui sebuah proses dari pencarian dan juga pengamatan yang tepat berdasarkan sumber-sumber tertentu. Yang ketiga itu, apa itu informasi? Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya. Sumber informasi suatu adalah data. Data kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan nyata. Kejadian-kejadian atau event adalah kejadian yang terjadi pada saat tertentu. Jadi data itu input dari informasi fakta, baru outputnya itu yang dikeluarkan berupa informasi. Ada fungsi informasi. Fungsi utamanya yaitu menambah pengetahuan atau mengurangi ketidakpastian pemakai informasi. Lalu karena informasi berguna memberikan gambaran tentang suatu permasalahan, sehingga pengambil keputusan dapat menentukan keputusan lebih cepat. Informasi juga memberikan standar, aturan maupun indikator bagi pengambil keputusan. Apa itu sistem informasi? Sistem informasi adalah suatu kerangka atau struktur yang terdiri dari komponen-komponen yang saling berhubungan untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyampaikan informasi guna untuk pengambilan keputusan dan manajemen suatu organisasi atau entitas. Lalu ada komponen sistem informasi. Sistem informasi terdiri dari 8 komponen yang membentuk sebuah building block. Komponen-komponen tersebut meliputi input, output, model, teknologi, hardware, software, basis data, dan kontrol. Nah, yang pertama ada komponen input. Hal-hal yang masuk dalam komponen input ini meliputi kumpulan data-data. Dalam komponen ini harus ada semacam metode serta media untuk mengumpulkan data-data yang nantinya akan diolah menjadi informasi. Data yang akan dimasukkan bisa berupa dokumen-dokumen dasar. Yang kedua ada komponen model. Selanjutnya sistem informasi juga membutuhkan komponen model. Komponen yang satu ini terdiri dari kombinasi antara prosedur, logika, serta model matematik yang berfungsi memanipulasi dan mengolah data input atau data yang tersimpan. Setelah melalui komponen ini, diharapkan data yang diolah akan menghasilkan keluaran atau informasi yang diinginkan. Nah, yang ketiga ada komponen output. Setelah melalui komponen model, data atau informasi keluar melalui komponen output. Dalam komponen output, informasi yang keluar sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Semua pemakai sistem bisa menggunakan data yang berkualitas tersebut. Nah, yang keempat ada komponen teknologi. Teknologi menjadi semacam toolbox dalam sebuah sistem informasi. Teknologi ini digunakan untuk menerima input, menjalankan model, menyimpan sekaligus mengakses data, menghasilkan keluaran, hingga membantu pengendalian dari seluruh sistem. Teknologi yang canggih adalah modal utama sebuah sistem. Selanjutnya ada komponen hardware. Hardware atau perangkat keras berfungsi untuk alat penyimpan informasi. Hardware adalah tempat menampung database untuk mempelajari kerja sistem informasi. Selanjutnya ada komponen software. Software atau perangkat lunak merupakan tempat yang berfungsi untuk mengolah, menghitung, sekaligus memanipulasi data. Software mengambil data dari hardware untuk menciptakan sebuah informasi berkualitas. Selanjutnya ada komponen basis data. Seperti namanya, basis data merupakan data-data yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Kumpulan data ini tersimpan di perangkat keras. Data tersebut kemudian diolah di perangkat lunak untuk memanipulasinya. Data di basis data perlu diolah sedemikian rupa sehingga bisa menghasilkan informasi yang berkualitas. Basis data ini bisa diakses atau diolah melalui perangkat lunak yang disebut dengan Database Management System atau DBMS. Selanjutnya ada komponen kontrol. Komponen terakhir yang harus ada di dalam sistem informasi adalah komponen kontrol.
di dalam sebuah sistem ada banyak faktor yang beresiko untuk merusak sistem informasi. Faktor-faktor seperti bencana alam, temperatur, debu, hingga kegagalan dalam sistem berpotensi merusak sistem informasi. Untuk itu, kamu tetap membutuhkan pengendalian untuk menghindari resiko kerusakan sistem. Komponen kontrol inilah yang punya tugas tersebut. Dalam komponen kontrol terdapat beberapa pengendalian yang harus dirancang. Pengendalian ini disusun untuk memastikan bahwa tidak ada hal-hal yang bisa merusak sistem. Walaupun ada, sistem kontrol harus punya solusi untuk mengurangi dampak kerusakan. Selanjutnya ada manfaat sistem informasi. Secara garis besar, sistem informasi bermanfaat untuk menyajikan informasi yang berfungsi untuk mendukung operasi harian. Dengan menggunakan sistem informasi yang canggih, sebuah perusahaan bisa menghemat biaya operasional, mengurangi risiko kesalahan, serta meningkatkan kerja harian. Sistem informasi yang canggih sangat diperlukan untuk meningkatkan perencanaan serta pengendalian manajemen. Sekian dari kami, silakan yang ingin bertanya, yang boleh angkat tangan. Dan sebutkan namanya ya. Ya, sekarang. Nama saya Fadia Samara. Saya ingin bertanya, apa perbedaan antara sistem, data, dan informasi dalam konteks sistem informasi? Data, sistem, dan informasi ya. Saya mau bertanya. Nama saya Ibtisan Zahira. Saya ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan siklus pengembangan sistem informasi dan mengapa itu penting dalam pengelolaan proyek IT? Apa yang dimaksud dengan siklus pengembangan sistem informasi dan mengapa itu penting dalam pengelolaan proyek teknologi informasi? Lalu satu lagi. Saya Najla Laila ingin bertanya, apa keuntungan dan tantangan dalam menerapkan konsep internet dalam suatu sistem informasi? Dalam menerapkan Konsep internet dalam suatu sistem informasi. Jadi saya akan menjawab pertanyaannya si Fadia. Tadi ada pertanyaan dari Fadia, apa perbedaan antara sistem, data, dan informasi dalam konteks sistem informasi? Perbedaannya itu sistem adalah perbedaannya itu sistem adalah kumpulan elemen yang bekerja sama. Data adalah fakta mentah dan informasi adalah data yang diolah menjadi makna. Sekian. gimana? Cukup. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Najwa Laila. Keuntungannya itu ada aksesibilitas global, efisiensi operasional, ketersediaan informasi real time, peningkatan komunikasi. Lalu tantangannya yang pertama itu ada keamanan informasi, privasi, ketergantungan pada infrastruktur internet, biaya implementasi dan pemeliharaan, kompleksitas integrasi sistem. Najwa Laila cukup nggak? Cukup. Terima kasih. Sama. Jawab pertanyaan Lisa, yaitu apa yang dimaksud siklus pengembangan sistem informasi dan mengapa itu penting dalam pengelolaan dalam proyek sistem informasi. Jawabannya, siklus pengembangan sistem informasi adalah suatu pendekatan sistematis yang digunakan untuk merancang, mengembangkan, dan mengelola sistem informasi. Nah, dengan mengikuti siklus pengembangan sistem informasi, pengelola proyek dapat memastikan bahwa sistem informasi yang dikembangkan memenuhi kebutuhan pengguna, berfungsi dengan baik, dan dapat dikelola dengan efisien. Siklus ini membantu mengurangi risiko proyek, meningkatkan kualitas sistem informasi, dan memastikan kesuksesan proyek dalam secara keseluruhan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.